Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Sebelum menyimak kisah ini, apakah kita sudah bersolawat hari ini? Jika belum, mari kita menulis sholawat kepada Nabi kita Muhammad pada kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Semoga kita semua yang sudah bersholawat dapat manfaat serta keberkahan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Sylvie adalah seorang perempuan yang dikenal oleh banyak orang sebagai sosok yang sukses dan sangat kaya. Ia tinggal di sebuah kota besar, dikelilingi oleh kemewahan dan segala kenyamanan yang bisa dibeli dengan uang. Rumahnya yang besar dihiasi dengan furnitur mahal, koleksi perhiasan yang tak terhitung jumlahnya, dan mobil-mobil mewah yang terparkir rapi di garasinya. Sylvie adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak bisnis di berbagai sektor. Di matanya, dunia ini adalah tempat di mana kekayaan dan prestasi adalah ukuran utama untuk dihargai. Namun, meski segala sesuatu tampak sempurna, Sylvie merasa ada kekosongan yang tak bisa ia jelaskan. Setiap malam, setelah ia kembali ke rumah besar dan duduk di kursi yang nyaman, ia merasakan keheningan yang aneh. Ia tidak merasa bahagia, meski memiliki segalanya. Hati Sylvie, meskipun kaya, terasa kosong. Ia mencari kebahagiaan dalam perjalanan mewah, perayaan sosial, dan berburu barang-barang terbaru. Namun, semua itu tak pernah benar-benar mengisi hati yang haus. Suatu hari, dalam sebuah pertemuan dengan seorang teman lama, Sylvie mendengar tentang pengalaman spiritual yang luar biasa dari seorang sahabat yang baru saja pulang dari ibadah haji. Temannya menceritakan betapa mendalamnya pengalaman tawaf di sekitar Ka'bah, bagaimana ia merasakan kedamaian yang luar biasa, dan bagaimana ia mendapatkan pemahaman hidup yang lebih dalam setelahnya. Teman itu menyarankan agar Sylvie berangkat ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji, mencari kedamaian yang selama ini ia cari. Sylvie merasa tertarik, dan meskipun ia tidak yakin sepenuhnya, ia memutuskan untuk berangkat. Baginya, ini mungkin adalah cara untuk menemukan jawaban atas kekosongan yang selama ini menghantuinya. Ia percaya bahwa pengalaman ini mungkin akan memberinya kedamaian yang tak bisa diberikan oleh kekayaan dan kemewahan dunia. Setibanya di Makkah, Sylvie berdiri takjub di depan pemandangan yang selama ini hanya ia lihat dalam gambar dan video. Di tengah kerumunan manusia yang berasal dari berbagai belahan dunia, ia merasa kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Suara lantunan doa, air zam-zam yang mengalir, dan siluet Ka'bah yang kokoh membuat hatinya bergetar. Di tempat ini, segalanya tampak begitu berbeda. Tidak ada perbedaan usia, status sosial, atau kebangsaan. Semuanya bersatu dalam niat yang sama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Hari itu, Sylvie bersiap untuk melaksanakan tawaf, salah satu rukun haji yang sangat ia nantikan. Mengenakan ihram dengan hati berdebar, ia melangkah masuk ke dalam Masjidil Haram. Ia merasa cemas dan penuh harap. Langit-langit masjid yang tinggi, lautan manusia yang bergerak seirama, serta keheningan di dalam keramaian menciptakan suasana yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ketika Sylvie mulai mengelilingi Ka'bah, setiap langkah terasa seperti perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Tawaf bukan hanya tentang berjalan memutari bangunan suci, tetapi juga perjalanan spiritual. Ia merasa seolah-olah sedang melepaskan beban kehidupan satu persatu. Sylvie memejamkan mata, merasakan energi yang luar biasa dari sekitar, dan berdoa dalam hati dengan penuh ketulusan. Namun, saat ia mendekati Hajar Aswad, sesuatu yang aneh terjadi. Suasana yang tadinya penuh dengan kedamaian mendadak berubah menjadi perasaan ganjil. Tubuhnya mulai terasa berat, dan langkahnya melambat. Hatinya mulai resah. Sylvie mencoba melangkah lebih dekat, tetapi semakin ia mendekat, semakin kuat tekanan yang ia rasakan. Hingga akhirnya, ia berhenti di tempat. Seluruh tubuhnya menjadi kaku, dan dunia di sekitarnya terasa berhenti. Ia merasa seolah-olah sedang terlempar ke dalam dimensi lain. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Ia menatap kakinya, yang kini bukan lagi kaki manusia. Sepasang kaki besar, kokoh, dan berbulu tampak menggantikan tubuhnya yang sebelumnya. Ia telah berubah menjadi seekor kerbau. Sylvie panik. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Di tengah keramaian,
Tidak ada seorang pun yang memperhatikan perubahan aneh ini. Seolah-olah dunia terus berjalan seperti biasa. Tetapi bagi Sylvie, segalanya telah berubah. Dalam wujud barunya, ia mencoba bergerak. Tetapi langkahnya terasa berat. Kerbau itu, Sylvie, berusaha memahami situasi ini dengan hati yang kalut. Namun, ketika ia menunduk, ia melihat bayangannya di lantai marmer yang mengkilap. Di sana, bukan hanya wujud kerbau yang terlihat, tetapi juga pantulan wajah manusia di dalam mata kerbau itu. Sylvie mulai memahami bahwa ini adalah bagian dari ujian besar yang harus ia lalui. Mungkin, ini adalah cara Tuhan untuk menyampaikan sesuatu yang selama ini ia abaikan. Dalam keadaan tersebut, Sylvie merasa dipaksa untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, bukan sebagai manusia, tetapi sebagai makhluk yang lebih rendah. Selama beberapa saat, Sylvie hanya berdiri, mengamati lautan manusia yang berlalu lalang di sekitarnya. Ia mulai melihat bagaimana setiap orang membawa cerita, harapan, dan doa mereka sendiri. Ia melihat seorang ibu yang berdoa dengan air mata berlinang, seorang anak kecil yang menggenggam tangan ayahnya dengan erat, dan seorang pria tua yang tertatih-tatih namun penuh semangat. Semua pemandangan ini membuat Sylvie merenung. Dalam bentuk kerbau, Sylvie menyadari bahwa selama ini ia sering merasa sombong dan terlalu fokus pada dirinya sendiri. Ia terlalu sering menganggap remeh kehidupan dan lupa untuk bersyukur atas hal-hal sederhana. Kehidupan sebagai manusia yang ia jalani sebelumnya tampak begitu kompleks. Tetapi dalam bentuk ini, ia merasakan kesederhanaan yang mendalam. Setelah berjam-jam berada dalam wujud seekor kerbau, Sylvie mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Meskipun aneh dan membingungkan, pengalaman itu membawanya ke dalam kedamaian yang mendalam. Dalam bentuk kerbau, ia menemukan sebuah pelajaran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hidup sederhana, jauh dari keinginan duniawi, tetapi penuh dengan penerimaan. Ia mengingat saat-saat awal transformasinya, ketika ia dipenuhi rasa panik dan penolakan. Namun, seiring waktu berlalu, ia belajar menerima dan melihat makna di balik keadaan tersebut. Sylvie memperhatikan bagaimana manusia di sekitarnya tetap menjalankan ibadah mereka tanpa menyadari kehadirannya yang tak biasa. Ia melihat kesungguhan, ketulusan, dan doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh harap. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sering melihat kehidupan dari sudut pandang yang sempit, terlalu sibuk dengan dirinya sendiri untuk benar-benar memperhatikan dan memahami orang lain. Pada suatu titik, tubuhnya mulai terasa ringan. Perubahan itu terjadi secara perlahan, seperti embun yang menguap di bawah sinar matahari. Ia merasakan kehangatan yang lembut, seolah-olah ada kekuatan yang membimbingnya kembali ke wujud manusia. Dalam momen tersebut, Sylvie memejamkan mata, membiarkan dirinya sepenuhnya menyerah kepada kehendak Tuhan. Ketika ia membuka mata, ia melihat kedua tangannya yang kembali seperti semula. Ia menyentuh wajahnya, merasakan kulit manusia yang begitu nyata, dan menyadari bahwa ia telah kembali ke tubuh manusia. Air mata mengalir deras di pipinya. Tetapi kali ini, bukan air mata kebingungan atau ketakutan, melainkan air mata syukur dan kebahagiaan. Sylvie berdiri di tempat yang sama, dikelilingi oleh ribuan jamaah yang tengah melaksanakan ibadah. Namun, dunia kini tampak berbeda baginya. Segala sesuatu terlihat lebih indah, lebih bermakna. Ia merasa seperti telah dilahirkan kembali, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Hatinya kini dipenuhi dengan rasa syukur yang mendalam. Kekayaan, status, dan ambisi yang dulu begitu ia kejar tiba-tiba terasa tidak lagi penting. Dalam pengalaman luar biasa itu, Sylvie memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari apa yang ia miliki, melainkan dari bagaimana ia menjalani hidup dan memberi manfaat bagi orang lain. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, Sylvie kembali ke negaranya dengan hati yang lebih ringan dan pikiran yang lebih jernih. Ia memutuskan untuk mengubah hidupnya secara total. Dengan kekayaan yang dimilikinya, ia mendirikan sebuah lembaga amal yang fokus pada membantu mereka yang membutuhkan, anak-anak yatim, kaum duafa, dan korban bencana alam. Ia juga mendirikan sekolah-sekolah di daerah terpencil, memastikan bahwa anak-anak yang kurang beruntung memiliki akses pendidikan yang layak. Tidak hanya itu,
Sylvie mulai terlibat dalam kegiatan sosial secara langsung. Ia turun ke lapangan, mendengarkan cerita mereka yang dibantunya, dan memberikan motivasi kepada orang lain untuk ikut berkontribusi. Dalam setiap langkahnya, ia merasakan kebahagiaan yang tulus, sesuatu yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Bahkan ketika ia berada di puncak kesuksesan, perubahan dalam hidupnya tidak hanya memengaruhi orang-orang di sekitarnya tetapi juga keluarganya. Sylvie menjadi teladan bagi anak-anaknya, menunjukkan bahwa hidup tidak hanya tentang mengejar kekayaan dan prestasi, tetapi juga tentang berbagi dan memberi. Setiap malam, sebelum tidur, Sylvie sering teringat pengalaman spiritual yang mengubah hidupnya itu. Ia merenungkan bagaimana Tuhan memberikan pelajaran dengan cara yang begitu unik, namun penuh makna. Ia merasa bahwa perjalanan tersebut adalah sebuah hadiah, sebuah panggilan untuk menjadi manusia yang lebih baik, bukan hanya di mata orang lain, tetapi juga di mata Tuhan. Kini, Sylvie menjalani hidup dengan damai. Ia lebih rendah hati, lebih bersyukur, dan lebih bertanggung jawab terhadap sesama. Baginya, pengalaman menjadi seekor kerbau adalah sebuah simbol metamorfosis spiritual, proses yang membawa jiwanya dari keraguan menuju keyakinan, dari kesombongan menuju ketulusan, dan dari kekosongan menuju kedamaian yang hakiki. Di akhir hidupnya, Sylvie merasa bahwa ia telah menjalani takdirnya dengan penuh makna. Ia telah meninggalkan jejak yang baik, tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di hati orang-orang yang ia bantu. Dan untuk itu, ia akan selalu bersyukur kepada Tuhan atas perjalanan luar biasa yang membawanya menuju kehidupan yang lebih bermakna. Demikianlah kisah ini. Ambil kebaikan dan buang keburukan dari kisah ini. Dan sampai jumpa pada kisah selanjutnya. Terima kasih.